Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Oktaviana, mahasiswi program studi PPKN Universitas Sriwijaya, angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Alfiandra MSI dan Pak Edwin Nurdiansyah SPD MPD. Kali ini saya akan membahas tentang organisasi internasional. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perlu kita ketahui, organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat dengan secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional dan tujuan internasional yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa dan negara. Nah, di dalam organisasi internasional itu sendiri memiliki karakteristik organisasi internasional. Yang pertama yaitu ada pertemuan-pertemuan secara berkala pada setiap kesempatannya. Yang kedua, keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama. Yang ketiga, adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional. Yang keempat, kerjasama yang ruang lingkupnya itu melintasi batas-batas negara. Yang kelima, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Nah, tujuan umum organisasi internasional itu juga meliputi satu, mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta keamanan internasional. Yang kedua itu, tujuan khusus untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum atau alat untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan karakteristik dari tiap-tiap organisasi. Dan yang ketiga, miniatur serta untuk meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota melalui berbagai cara yang dipilih sesuai dengan organisasi internasional. Adapun organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Nah, kegiatan dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa wilayah saja dan diberikan pada negara-negara pada kawasan tertentu. Dan sedangkan untuk organisasi global atau internasional cakupannya lebih luas. Sebagai contoh, organisasi regional itu ada ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, barangkali merupakan tanggal yang sangat penting kedua setelah Hari Kemerdekaan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Karena di tanggal tersebut menandakan bahwa ditandatanganinya Deklarasi Bangkok yang menjadi kelahiran ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN sendiri tidak terlepas dari berbagai peristiwa serta kondisi geopolitik yang berkembang di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, permasalahan internal di antara negara-negara ASEAN ini dipicu karena konflik di dalam suatu organisasi. Nah, atas dasar tersebut dilakukanlah pertemuan antara 5 negara ASEAN yang kelak menjadi Convener ASEAN, yakni Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos yang mewakili Filipina, Tun Abdul Razak yang mewakili Malaysia, S. Rajaratnam yang mewakili Singapura, dan Tanat Koman yang mewakili Thailand. Di dalam pertemuan itu, kelima wakil sepakat untuk membentuk sebuah organisasi
yang akan bekerja sama di berbagai bidang seperti politik, keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya. Kesepakatan tersebut dinamai dengan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967. Tujuan didirikan ASEAN yang pertama adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, untuk meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas lagi. Dan yang ketiga, mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua senjata permusnahan massal lainnya. Yang keempat, menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Dan masih banyak lagi, terdapat isu yang dihadapi ASEAN ini seperti pada kasus Laut Cina yang merupakan masalah yang paling kompleks karena kasus tersebut melibatkan langsung negara claimer dalam memperebutkan daerah yang ada di dalam Laut Cina, antara lain seperti Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan negara Cina itu sendiri. Peran ASEAN sebagai aktor penyelesaian masalah multilateral adalah melakukan upaya finessing mereka terhadap Tiongkok. Selain itu, inisiatif ASEAN dalam permasalahan tersebut dengan melakukan norm setting bagi negara yang bersangkutan. Dalam isu ini terwujudkan dalam Declaration in the Conduct of Parties in the South China Asia. Sebagai norm set ASEAN diharapkan menjadi wadah perdamaian dunia. Terlihat dari isu ini, ASEAN memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, persatuan antara negara-negara ASEAN sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan negara itu sendiri. Dan apakah ASEAN sampai sekarang ini masih relevan? ASEAN umumnya dicap sebagai organisasi elit politik. Tetapi kita lihat lagi, masih banyak kegiatan yang bertemakan ASEAN yang merupakan soft power dari ASEAN yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat kepada ASEAN.